Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi nih di tema 3 nak, tokoh dan penemuan di subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Nah, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Ya kan nak? Nah, siapa sih yang menemukan televisi? Nah, kita baca dulu ya teks eksplanasi berikut mengenai si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sering dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, prinsip kerjanya adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat berambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari semua kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Nah, ini dia nih yang menemukan televisi. Nah, oke, namanya John Logie Baird. Ingat ya. Nah, jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Nah, kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Untuk mendapatkan informasi penting dari teks eksplanasi di atas, kamu dapat melakukannya dengan membaca kembali teks eksplanasi tersebut dengan teliti. Kemudian seperti yang kamu pelajari di subtema 1, di paragraf pertama itu pasti ada topik masalahnya, siapa yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian di paragraf kedua itu deret penjelasannya, penjelasan apa yang terdapat di teks tersebut. Kemudian di paragraf ketiga kamu bisa dapat menyimpulkan kesimpulan dari kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulisnya ya nak. Oke, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara tiap hari. Bahkan hampir selama 24 jam penuh, jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, bagaimana ya menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan kita? Oke, tugas pertama ya, tuliskan pengaruh televisi, dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Kerjakan di Google Classroom. Nah, nanti cek Google Classroom-mu untuk tanggal sesuai dengan tanggalnya. Kemudian kalau di situ ada bacaan tugas 1, berarti tugas ini yang kamu kerjakan. Oke, kerjakan di Google Classroom, diketik nak. Oke. Nah, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan kan. Nah, lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Nah, tahukah kamu siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Kita lihat ya. Si paralel penyelamat jalan. Gareth Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain, ia terpanggil Nina untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda zaman dulu. Nah, lampu lalu lintas temuan Morgan
menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa mengganggu sama sekali. Nah, prinsip kerja sebuah lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Nah, sungguh mulia ya nak, tujuan Morgan menciptakan lampu lalu lintas. Dapat dibayangkan nih nak, jika tidak ada lampu lalu lintas di jalur raya yang ramai, bagaimana kita jalannya? Sebuah penemuan yang baik tentunya akan memberikan manfaat yang baik juga bagi banyak orang. Semoga kamu seperti itu ya nak. Nah, si Morgan telah melakukan kewajibannya sebagai seorang manusia, melakukan hal baik. Nah, kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada nak. Kita baca dulu ya. Jam membantu Siti tepat waktu. Nah, Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5. Setelah ibadah sholat subuh dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6. Nah, Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh dari sekolah. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 2. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 4, Siti mandi. Setelah ibadah sholat asar dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 7 sampai 8, setengah 9. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Nah, Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, Siti ini sudah melakukan kewajibannya sebagai seorang pelajar, siswa. Seperti itu yang harus kamu tiru. Nah, Allah berfirman dalam surah An-Nisa, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholatmu itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di surah ini Allah tuh meminta kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai manusia, yaitu melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Nah, Siti itu sudah menjalankannya juga tepat waktu. Dia sholat tepat waktu, dia belajar dan datang ke sekolah juga tepat waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Itu contoh yang baik untuk sebuah kewajiban. Nah, pada subtema 1 kita udah mendengarkan lagu Mariam Tomong kan nak? Nah, sekarang kamu akan menyanyikannya praktek nih nak. Nah, tugas kedua ya, nanti kamu buka Google Classroom sesuai dengan tanggal kamu belajar tematik. Kamu lihat di situ ada tugas 2, berarti ini yang kamu kerjakan. Nah, kirim rekaman suara kamu di Google Classroom atau WA pada saat menyanyikan lagu ini ya nak. Nah, Miss perdengarkan lagi ya. Mariam tomong dai nang sin napang masin. Mariam tomong dai nang sin napang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi tor. Pangeol ni konting masong ondeng kemamangun. Mariam tomong dai nang sin napang masin. Mariam tomong dai nang sin napang masin. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Nah, seperti halnya hak,
kewajiban juga harus ada tanggung jawabnya. Nah, gambar pertama di situ ada anak-anak yang telah membuang sampah karena. Kemudian gambar kedua dia itu lagi menulis tapi dia malas-malasan. Kemudian yang ketiga di situ ada Siti dan teman-temannya sedang bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Nah, pertanyaannya, apakah kewajiban kita sebagai pelajar? Lihat gambar 1. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar 2, belajar dengan giat. Kemudian gambar ketiga, mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, Nak? Gambar 1, iya belum. Gambar 2, belum juga. Gambar 3, sudah. Nah, apa dampak bagi diri sendiri? Nah, gambar pertama itu dampaknya bagi dirinya adalah, iya kalau banjir dia akan terkena banjir. Gambar kedua, nilai sekolahnya turun, ya karena. Kemudian gambar ketiga, tugas sekolah lebih cepat selesai dan lebih mudah. Begitu ya, Nak. Nah, tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Check this out. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Nah, Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekankan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Nah, catatan yang dibuatnya pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung bermanfaat untuk mengurai kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Nah, berikut ini ada gambar mengenai perkembangan komputer dari waktu ke waktu. Nah, sekian dulu ya, Nak, penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung atau memutar kembali video ini. Ingat ya, Nak, untuk tugasnya itu kamu lihat di Google Classroom sesuai dengan tanggalnya. Kamu mengerjakan tugas 1 itu di tanggalnya ya, Nak. Kemudian tugas 2 sesuai dengan tanggalnya juga. Jangan salah. Ingat, kamu harus teliti. Oke? Assalamualaikum. Bye-bye.